Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, di hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam Risalah Hati. Dan semoga ini menjadi awal yang baik untuk menjalankan aktivitas kita di hari ini. Seringkali kerja keras kita lakukan untuk mendapatkan sesuatu yang kita cita-citakan. Seiring itu pula, seringkali kita terlupa dengan Sang Maha Pencipta. Dan inilah Risalah Hati untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'da. Dulur, ya apa kabar? Mudah-mudahan di pagi nan cerah ini kita senantiasa dalam naungan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dulur, dalam realita kehidupan kita melihat ada orang yang mengejar jabatan setinggi-tingginya. Ada orang yang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Ada orang yang mengejar ilmu sebanyak-banyaknya pula. Itulah realita kehidupan. Tidak bisa disadari. Untuk mengejar harta, untuk mengumpulkan harta, ia berangkat pagi, pulang malam. Kaki jadi kaki, kepala jadi kepala. Ya betul, kaki jadi kaki, kepala jadi kepala. Kalau kepala jadi kaki kayak situ kerja. Setiap berangkat pagi, pulang malam, apa yang diinginkan? Harta. Yang punya jabatan dari yang rendah ingin jabatan naik. Setelah naik ingin naik lagi. Setelah naik ingin sampai puncaknya. Kalau kita melihat seperti itu, ternyata kita semua, maaf, tanpa menyadari. Bahkan maaf, tanpa menyengaja. Itu adalah gila yang tidak disengaja, gila yang disadari, gila yang disengaja. Gila apa? Gila harta. Siapa di antara kita yang tidak gila harta? Siapa yang tidak ingin punya harta banyak? Siapa yang, maaf, di antara kita yang tidak suka pangkat tinggi? Siapa yang tidak gila pangkat? Insya Allah di antara kita semua pasti gila pangkat, gila harta, dan lain sebagainya. Itulah manusia. Yang di dalam diri Allah tanamkan dua potensi. Di antara potensi itu adalah keserakahan. Tomak dalam bahasa Arabnya. Tomak atau tamak dalam bahasa kita, rakus istilah Indonesia. Rakus untuk persoalan harta, rakus untuk persoalan pangkat dan jabatan. Tapi itulah manusia. Dulur, bagaimana persoalan rakus sehingga menyebabkan gila yang disengaja tadi itu. Gila yang disadari bahwa itu perbuatan yang, maaf, kadang-kadang membuat kita lupa. Lupa kepada siapa? Lupa kepada Allah. Kenapa ini saya katakan gila yang disadari? Gila yang disengaja. Maaf, orang lupa dengan pemberi. Lupa terhadap orang, maaf, lupa kepada yang memberi. Itu kan, maaf, bahasa kita gila. Lupa kepada siapa? Lupa kepada Allah. Kita mengejar harta tapi lupa kepada sang pemilik harta. Kita mengejar jabatan tetapi lupa kepada sang pemberi jabatan. Agar kegilaan itu kita bisa menyikapi dengan baik dan benar, dulur, maka langkah yang pertama harus menyadari. Menyadari tentang apa? Menyadari bahwa saya bekerja, ada yang memberi. Saya punya pangkat, ada yang memberi. Kesadaran itu terpatri, tertancap di diri. Saya bekerja, ada yang memberi saya harta, memberi saya pekerjaan. Siapa? Allah.
Saya punya pangkat yang saya kejar rendah sampai tinggi, ada yang memberi. Siapa? Allah. Sadari tentang Allah. Ketika menyadari bahwa Allah yang memberi, bahwa Allah yang menganugerahkan kepada kita, maka sungguh akan menjadi sarana harta yang kita dapatkan, pangkat yang kita raih, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah setelah kita menyadari itu semuanya dari Allah, maka yang kedua, niati itu semua untuk Allah. Niati pekerjaan kita, pangkat dan jabatan yang saat ini kita raih, harta yang sudah kita kumpulkan, niati untuk mendekat kepada Allah. Niat itu perlu terpatri di diri. Kalau niat itu tidak ada, jangan harap untuk apa yang kita dapatkan bisa mendekatkan kepada Allah, tapi justru menjauhkan kepada Allah. Yang ketiga, maaf semua tanpa terkecuali, qanaah, nrimo ing paring. Setelah Allah beri, agar diri tidak edan, agar diri tidak gila, mengejar-mengejar terus lupa dengan sang pemberi, qanaah, nrimo ing pandumi Allah. Menerima pemberian Allah dengan penuh ikhlas. Kalau menerima pemberian Allah dengan penuh ikhlas, insya Allah diri legowo. Apapun yang Allah berikan, berapapun yang Allah anugerahkan, ikhlas, ridho, jadi nih nrimo ing pandumi Gusti Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bersamaan dengan kehendak Allah dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang baik silahkan diambil, kalau boten cocok silahkan buang jauh-jauh. Mohon maaf, mohon pula untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.